Semoga yang menjawab salam saya selalu sehat, panjang umur, rezekinya melimpah ruah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, salam sehat, kuat, semangat, dan selalu bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di pagi hari ini kita dari semalam, dari kemarin diguyur hujan, mudah-mudahan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah hujan yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma sayyiban nafi'a. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, di dalam kehidupan ini, di kancah panggung dunia ini, ada ujian. Ujian berupa apa itu? Ujian yaitu berupa musibah atau bencana atau berbagai hal yang berkaitan dengan musibah. Pada saat ini dari bulan Maret 2020 sampai sekarang bulan Februari, tingkat bukan hanya tingkat RT, tingkat dunia masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, mudah-mudahan COVID ini segera sirna di bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang kita tempati. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus meyakini bahwa seluruh peristiwa yang ada ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita selaku muslim, muslimah, kita memetik pelajaran, kita memetik ibrah dalam menghadapi musibah atau keadaan ini. Subhanallah, Maha suci Allah. Hanya di tangan Allah lah segala kekuasaan, segala kerajaan. Allah maha segala-galanya atas segala sesuatu. Allah lah yang menjadikan mati, Allah yang menjadikan hidup, Allah lah yang menguji kepada kita semuanya. Siapa di antara kita yang lebih baik amalnya? Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, ini sari dari surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, ada beberapa cara
dalam memetik hikmah dari musibah-musibah yang kita alami. Yang pertama, yaitu sebagai ujian keimanan. Apapun musibah, apapun bencana yang menimpa adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kuliah, orang yang sekolah, supaya naik kelas, supaya naik tingkatan, maka perlu adanya ujian. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kepada kita semuanya, sejauh mana tingkat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita harus menerima ketentuan apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan tulus dan penuh kesabaran. Nah, ini adalah sari dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Itu yang pertama. Yang kedua, musibah dan bencana adalah sarana introspeksi diri. Musibah dan bencana adalah sebagai sarana untuk evaluasi diri, bukan bahan penyesalan yang tanpa akhir. Jadi kita harus mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri sebelum kita dievaluasi dengan yang lain. Dan juga kita tidak pula tenggelam di dalam keluh kesah, gundah gulana, apalagi sampai berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tai'asu mir rauhillah. Dan jangan berputus asa rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita perbanyak berzikir, zikir pagi, zikir petang, dan berbagai macam zikir yang bisa kita laksanakan. Dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Maka inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam kesulitan itu ma'a, yaitu disertai dengan kemudahan. Ma'a, beserta. Jadi di dalam kesulitan itu ma'a, beserta, yaitu kemudahan. Makanya kita akan tambah grade-nya apabila kita lulus di dalam ujian ini. Ini diriwayatkan oleh
hadis, yaitu riwayat hadis Abu Hurairah. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Ibrah yang bisa kita dapatkan adalah dengan musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan meninggikan derajat kita. Akan meninggikan derajat kita dan mengurangi dosa-dosa kita. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Nah, di sini dengan adanya musibah ini akan meninggikan derajat kita dan mengurangi dosa-dosa kita. Tapi kalau kita itu sabar, ikhlas, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kadang tidak kita sadari kita berbuat salah, kita berbuat dosa, menyebabkan dirinya berlumuran dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah padanya sebagai konsekuensi atas dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada satu amal yang bisa mengantarkannya ke sana. Maka Allah senantiasa mengujinya. Allah senantiasa mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya. Sehingga dia bisa sampai pada kedudukan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah taklim UPB yang berbahagia, pada akhirnya jadikanlah musibah atau bencana sebagai ladang amal soleh, sebagai ladang kebaikan, kesempatan terbuka lebar bagi kita untuk menunjukkan diri kita. Diri kita adalah diri yang baik. Pada dasarnya apalagi diri kita itu adalah fitrah, suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya orang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak akan mendolimi dan menyerahkannya kepada musuh. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berada dalam kebutuhan saudaranya yang Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhi hajatnya. Barang siapa menghilangkan satu kesulitan saudaranya, yaitu saudara Muslim, Allah akan hilangkan satu kesulitan di hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutup aib seorang Muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jamaah taklim UPB yang berbahagia, mudah-mudahan sekelumit taklim UPB di pagi hari ini dapat membuat diri kita grade-nya meningkat, keimanan kita meningkat, ketakwaan kita meningkat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah datangnya dari diri saya sendiri yang lemah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.